pagi saya ucapkan buat kita semua. Pagi hari ini mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kita. Kalau kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pagi hari ini kita datang, kita bawa ucapan syukur kita bawa hati kita untuk Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya seberapa banyak di antara kita merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan kami ucap syukur buat hal itu ya Bapa. Kami ucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan. Dan kami ucap syukur buat apa yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau membawa pujian kami untuk Tuhan pagi hari ini. Layakan setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tetapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu boleh mengoreksi setiap hidup kami dan boleh menguatkan dan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan pagi ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, memuji Kau pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami membawa pujian kami dari hati kami terdalam. Dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau memuji, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. lebih lagi katakan puji. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya untuk Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah. Kami bawa pujian kami untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang layak terima pujian. Oh, haleluya.
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang setia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. sekali katakan, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Haleluya. Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ada satu. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Panggil namanya Yesus. Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat untuk sekarang saja dengan pujian ini. Satu. Yang keras Bapak Ibu Saudara. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Sebut namanya Bapak Ibu siapa? Lebih keras lagi, sebut namanya. Bersama-sama kita panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh kembali, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Satu pribadi yang setia dalam hidup kita, yang tak pernah tinggalkan hidup kita. Hanya Yesus yang selalu menemani, yang selalu menyertai hidup kita. Bahkan memberi kekuatan di saat kita lemah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau setia dalam hidup kami ya Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk selalu mengerti setiap rencana dalam hidup kami. Dan ajar kami terus tetap percaya buat setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berharap hanya pada
begini. Tuhanku hebat, Kau sanggup melakukan segala sesuatu ya Tuhan, bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita menyatakan dengan iman pagi hari ini, Engkau sanggup menegakkan segala yang Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancanganmu. Tuhanku berbuah tamu. Engkau sanggup menegakkan segala yang ku perlukan. Kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup menegakkan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup menegakkan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu Dan intinya kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berdiri sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang terbaik Kau beri dalam hidup kami. Rancangan yang terbaik sedang Kau persiapkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesusku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Oh sungguh baik dan teramat baik. Terimalah segala pujian penyembahan kami sebagai persembahan kami yang tulus, yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya itu yang bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau pimpin Tuhan jalan penyampaian firman-Mu pada hari ini Tuhan. Oh tutup bungkus hamba-Mu, tutup bungkus kehidupan kami semua mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, suatu persekutuan yang indah yang saya rasakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mau belajar atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Salah satu bentuk hubungan antara Allah dengan umatnya adalah hubungan Bapa dengan anak-anaknya. Apabila kita memahami suatu hubungan ini antara Bapa dengan anak,
maka kita akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa melalui hubungan Bapa dengan anak-anaknya. Seperti ada hubungan Allah dengan kehidupan kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita harus menyadari itu? Bahwa hubungan Allah dengan kita bukan sebagai hubungan yang jauh, tapi hubungan yang erat bagaikan seorang bapa dengan anak. Yang pertama, kita harus sadar benar bahwa sebagai bapa kita harus yakin bahwa Allah sedang mengasihi kehidupan kita, Ibu sekalian. Mazmur 145 ayat 8. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia Tuhan. Bapa mengasihi kita, Bapak Ibu sekalian, dengan kasih yang tak terbatas, dengan kasih yang tidak bersyarat. Inilah kasih Bapa dalam kehidupan kita, kasih Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan kasih dengan syarat ataupun dengan kasih dengan alasan, tapi Allah begitu mengasihi kita tanpa batas dan tanpa syarat sedikit pun, Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita melihat kisah seorang anak yang hilang, kita bisa melihat bagaimana besarnya kasih Bapa dalam kehidupan anak-anaknya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu baik sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Acap kali kita sering meninggalkan Tuhan, tapi kasih Bapa tetap menanti-nantikan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat satu sosok yang Bapa yang benar-benar tulus dari kisah itu. Bapa yang menantikan, bahkan melihat anaknya dari jauh, dan dia langsung lari ketika anak itu sudah ada dalam pandangan Bapa itu. Bapa ini tidak menaruh rasa curiga, tidak menaruh rasa dendam ataupun sakit hati terhadap anaknya. Walaupun anak itu pulang dalam keadaan compang-camping sekalipun, kasih Bapa tetap mengalir kepada anak itu, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ketika kita mempunyai Bapa yang seperti itu. Bapa yang mengasihi kita dengan tulus, tanpa syarat, tanpa batas. Seringkali kita tidak dapat menyelami kasih itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sebagai manusia kita sering mengasihi dengan syarat, dan kasih kita acap kali terbatas. Pertolongan kita kepada seseorang seringkali terbatas. Perkataan kita mungkin sekali dua kali kita bisa menolong, tapi seringkali kita akhirnya bilang, lelah aku menolongmu. Tapi tidak dengan Bapa kita, Bapak Ibu sekalian. Bapa kita tidak pernah lelah, tidak pernah jemu untuk mengasihi kita. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa dan pelanggaran kita? Mazmur 103 ayat 10. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Inilah kasih Bapa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Gak pernah adanya rasa dendam dalam kehidupan Bapa kepada anaknya, ataupun membalas dengan setimpal dengan kesalahan kita. Gak pernah Bapa memiliki hati seperti itu. Tuhan lupakan segala pelanggaran kita. Tuhan sudah mati buat dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak pernah ingat lagi itu, Bapak Ibu sekalian. Inilah kasih Bapa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagai Bapa, Allah mengasihi kita
Dengan cara apa Allah mengasihi kita? Dengan cara Allah mendidik kita. Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajar kepada yang dikasihinya, seperti seorang anak yang disayanginya. Inilah kasih Bapa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Acap kali kita merasa tertekan ataupun merasa bahwa orang tua kita yang di dalam dunia seringkali bawel, sehingga kita merasa orang tua kita dalam dunia ini terlalu campur tangan, terlalu mencampuri urusan kita. Tapi sesungguhnya tidak, Bapak Ibu sekalian. Orang tua di dalam dunia ini seringkali menasihati kita karena dia sayang sama kita. Seringkali mereka menegur kita karena apa? Karena dia sayang sama kehidupan kita. Begitupun juga Bapa kita dalam surga. Bapa kita dalam surga mengasihi kita dengan cara dia mendidik kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi janganlah kita menolak didikan Tuhan. Dan janganlah kita bosan akan peringatan-peringatannya. Inilah suatu cara Tuhan mengasihi kita, yaitu dia benar-benar mendidik kita. Bahkan Ibrani 12 katakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila kita diperingatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan mengesahkan orang yang diakui sebagai anak. Karena jikalau kita bebas dari ganjaran, maka bukan anak tetapi anak gampang. Inilah perbedaannya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita masih diperingatan, bahkan firman Tuhan katakan dihajar, itu berarti Bapa masih mengasihi kita. Tapi jangan sampai kita dihajar, jangan. Cukup firman Tuhan yang menjadi didikan dalam kehidupan kita, jadi suatu peringatan-peringatan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita namanya mengalami dihajar Tuhan, jangan. Cukup. Jadi contoh orang lain bisa kita lihat hal yang terjadi ketika orang dihajar Tuhan. Itu sudah menjadi peringatan buat kehidupan kita. Jangan diri kita sendiri yang dihajar sama Tuhan. Jadi ini adalah cara Tuhan, bahwa dengan mendidik berarti Tuhan mengasihi kita. Dan yang kedua, sebagai Bapa, Allah sangat mempedulikan kita, Bapak Ibu sekalian. Melalui apa sih Allah mempedulikan kehidupan kita? Yang pertama adalah melalui menjawab doa-doa kita. Mazmur 50 ayat 15. Bersuluhlah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, kita sudah pernah mendengar bagaimana tentang kisah Nuh. Ketika kita membayangkan kisah Nuh, kita bisa bayangkan apakah tidak lebih mudah bagi Tuhan untuk membuat sesuatu yang supranatural. Bisa saja Tuhan dengan cara yang ajaib, dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan beserta binatang-binatang dengan cara yang ajaib. Bisa, karena dia adalah yang maha kuasa. Tapi Tuhan malah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Bahkan Nuh sering diejek sama orang-orang di sekelilingnya, karena dia melakukan pekerjaan yang saat itu mungkin bagi orang-orang itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat gila sekali. Untuk apa membangun suatu bahtera yang sangat besar? Untuk apa? Sehingga Nuh diejek. Di sini kita bisa melihat, ya Ibu sekalian,
apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan. Sekali lagi, dengan mudah sekali Tuhan bisa membuat sesuatu yang ajaib. Mudah sekali. Tapi Tuhan sedang melihat ketaatan seorang. Sangat mudah sekali kan bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita mungkin yang sekarang sedang mencari pekerjaan. Sangat mudah. Namun Tuhan sedang tertarik dengan yang namanya iman kita, dengan namanya ketaatan kita. Bahkan Tuhan sedang tertarik bagaimana kita sedang berusaha untuk mencapai apa yang sedang kita doakan. Ada suatu gambaran yang sangat menarik sekali bagaimana Tuhan sedang tertarik atas apa yang kita sedang doakan. Ada suatu kejadian di mana suatu daerah mengalami kebanjiran. Dan ada seorang pria yang sangat beriman, sangat religius yang mengalami kebanjiran. Ketika banjir sudah mencapai pinggangnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan tak lama kemudian datang perahu yang menghampiri dirinya. Namun pria itu berkata, "Tidak, aku sedang menantikan pertolongan Tuhan." Tidak lama kemudian perahu itu pergi dari dirinya. Tak berapa lama kemudian banjir itu semakin meninggi. Sekarang sudah mencapai dada dia. Dan dia berdoa lagi sama Tuhan. "Tuhan, aku minta pertolongan dari Engkau." Dan gak lama kemudian datanglah perahu penyelamat yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang, "Tidak, aku sedang menanti pertolongan dari Tuhan." Apa dikata Ibu sekalian? Banjirnya semakin meninggi. Sudah mencapai daerah mulut dia, sehingga dia tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia berkata dalam hatinya, "Tuhan, tolonglah aku." Dan tidak lama kemudian datanglah helikopter dan mengulurkan tali kepada dirinya. Namun dia tetap menggeleng. Dan dia berkata, "Aku sedang menantikan pertolongan dari Tuhan." Dan apa yang terjadi, Bapak sekalian? Tidak berapa kemudian orang itu mati tenggelam. Dan ketika sedang di alam baka, dan dia sedang berjalan dan sedang bertemu sama Tuhan, dia bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa ketika aku sedang berdoa, aku memohon sama Engkau tidak menolongku?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku sudah mengirimkan 2 perahu karet, dan bahkan aku sudah mengirimkan helikopter untukmu, untuk menolong engkau. Namun kakimu terlalu malas untuk melangkah ke perahu. Tanganmu terlalu gengsi untuk menolong, untuk meminta pertolongan. Kau terlalu egois, kau terlalu congkak dalam hidup. Padahal pertolongan itu sudah aku berikan, bahkan sampai 3 kali. Tapi engkau terlalu angkuh." Dari kisah ini kita bisa melihat, Ibu sekalian, jangan-jangan doa-doa kita yang sedang kita gumulkan sudah Tuhan jawab.
dalam hidup ini, tapi kita nggak peka atas pertolongan Tuhan. Kita tidak meresponi dengan baik atas apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup ini. Kita terlalu angkuh, kadang-kadang kita terlalu sombong, sehingga kita merasa bahwa pertolongan itu cuma dari manusia, bukannya dari Tuhan yang sedang memakai seseorang untuk menolong diri kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Selanjutnya, apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mempedulikan kehidupan kita? Yaitu Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah cara Allah mempedulikan kehidupan kita, yaitu Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Janda Sarfat yang percaya kebenaran firman Tuhan melalui perantaraan Elia, dengan tepung segenggam dan sedikit minyak, walaupun dalam masa kelaparan sekalipun, Tuhan pelihara. Ketika Tuhan mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ekor ikan, itu bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, dan bahkan sisa 12 baku. Jadi inilah cara Allah mempedulikan kehidupan kita, yaitu dengan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan sebagai anak, karena kita mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak Allah. Dan sebagai anak, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah menuruti firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah suatu tanda, Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita mengasihi Tuhan. Kayak terlalu naif sekali seandainya kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, sedangkan kita selalu membantah akan perintah-perintahnya. Itu terlalu naif sekali. Tapi ada cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita memegang segala perintahnya dan melakukannya. Itulah yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan, ia akan dikasihi Bapa-Ku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini sungguh luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita benar-benar mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan dan kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka firman Tuhan kata, aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Aduh, sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sangat-sangat besar sekali ketika kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa membalas kasih Bapa? Yaitu dengan memberikan waktu kita. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat 37. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ada suatu hal yang tidak bisa kita lewatkan dan akan terus bergulir, yaitu namanya waktu. Dan kita nggak tahu kapan waktu itu akan berhenti dalam kehidupan kita. Saya sedang menikmati kemarin ketika saya pergi sama Bapak Gembala dan orang tua saya menikmati perjalanan itu, Bapak. Karena sekian lama, rasanya sudah lama sekali
Saya tidak berjalan berhari-hari bersama orang tua saya. Biasanya orang tua saya kalau pergi ke luar daerah bersama para tim doa naik bus. Tapi pada 2 minggu lalu saya bersama orang tua saya nyetir. Saya menikmati perjalanan itu, Bapak Ibu. Saya menikmati bagaimana dengan kecanggihan teknologi, saya tinggal ngetik doang kemana ada tujuan diarahkan. Tapi pada perjalanan itu saya merasa bahwa orang tua saya, Bapak Gembala saya, itu adalah orang yang sudah paham benar jalan itu. Karena dulu saya pernah punya pengalaman ketika saya masih remaja bersama-sama dengan orang tua saya. Dulu zamannya masih map dari kertas. Saya bilang lewat sini. Orang tua saya yang sudah sering lewat jalur sana, dia bilang lewat sana. Tapi apa dikata orang tua saya orang yang mengasihi anaknya. Daripada saya ribut-ribut, akhirnya orang tua saya menuruti apa yang maunya saya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ternyata jalanan itu bukannya dekat, tapi semakin menjauh karena medannya sangat sulit. Kalau di peta memang dekat, tapi sesungguhnya kenyataannya jalan itu sangat sulit. Tapi ketika kemarin saya berjalan sama orang tua saya, walaupun map itu menjalankan belok kanan belok kiri, tapi saya belajar untuk mematuhi apa orang tua saya katakan. Seandainya nyasar, saya anggap ini adalah suatu petualangan yang saya sedang nikmati bersama orang tua saya. Waktu cepat bergulir, Bapak Ibu sekalian. 30 tahun lalu orang tua saya nyetirin saya. Tapi kemarin saya nyetirin orang tua saya. Nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Selama masih ada waktu dalam hidup kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita nikmati hubungan ini dengan Tuhan. Karena waktu itu kita nggak tahu kapan akan berhenti dalam hidup kita. Buatlah suatu hubungan yang baik dengan Tuhan dengan kita memberikan waktu kita pada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa perbuat untuk membalas kasih Bapa? Dengan cara kita menghormati Bapa kita. Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata dengan bagaimanakah kami menghina nama? Hormati Bapa kita dalam surga, Bapak Ibu sekalian, seperti kita juga menghormati orang tua kita di dalam dunia. Miliki rasa hormat dan takut akan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita menghormati Bapa kita, Bapak Ibu sekalian? Lanjutkan lagi, Maliaki 1 ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian, rasa hormat kepada Tuhan itu bukannya kita menghormati bersama-sama di depan, menghormati gereja ini, bukan. Tapi bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita mempersembahkan korban kepada Tuhan pada hari ini. Seringkali kita anggap sepele, cuma persembahan. Tidak. Tapi belajarlah, melalui harta kita, kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Ayat 10 katakan, maka lambung-lambungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Ketika kita membalas kasih Bapa dengan cara menghormati, dengan memberikan
apa yang harta yang sudah kita punya dalam hidup ini, Tuhan pasti akan melimpah-limpahkan, berlipat-lipat kali ganda. Dan yang terakhir Bapak Saudara, apa yang kita bisa balas untuk membalaskan kasih Bapa? Roma 12 ayat 1 katakan apa Bapak Saudara? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Saudara, selama kita masih diberikan panjang umur, kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup ini. Karena Bapa kita sudah sungguh dan teramat baik. Mari kita balas semua kebaikan Tuhan. Kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita masih diberikan panjang umur, kita mau balas dengan kasih kita kepada Tuhan. Dengan kita buktikan bahwa kita menghormati, kita mengasihi Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada, kita mau balas semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian Bapak Ibu sekalian. Bapa, sungguh besar kasih setiamu. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu. Dengan pujian ini Bapak Ibu sekalian, ku perlindunganmu. Sapa dia. Mungkin sudah lama kita tidak menyapa Bapa, tapi hari ini kita mau menikmati. Kita mau ingat lagi betapa besar kasih Bapa dalam hidup kita. Kau pernah memandang hina hidup kita. Kasihnya tanpa alasan, kasihnya tidak terbatas oleh waktu. Kasihnya tulus dalam hidup kita. Seperti Bapa
Terima kasih Bapa dalam hidup kita. Biji mataku Kau berikan sayang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau mengutuklah aku hari depan. Apakah di tengah-tengah saya ada para bapak? Boleh engkau bangkit berdiri bersama dengan saya. Para bapak, mari engkau bangkit berdiri. Ya, siapa lagi? Izinkan saya mewakili para bapak, minta maaf pada anak-anak. Mungkin kami sering mengecewakanmu, bahkan tidak menjadi contoh dalam hidupmu, bahkan tidak menjadi teladan yang baik dalam hidupmu, sehingga figur Bapa di dalam surga tidak ada di dalam hidupmu. Izinkan kami para bapa minta maaf, minta ampun kepada engkau, anak-anakku. Kami mau lebih mengasihimu, kami mau mempedulikan engkau. Ampuni kami, para bapa. Ampuni kami. Bapa, ajakku seluruh hatimu. Boleh para anak berdiri dan para ibu-ibu berdiri pada hari ini. Biarlah kasih Bapa mengalir melalui Kau saja, Allah kami yang hidup. Biarlah kasih Bapa menjamah hidup kami. Biarlah kasih Bapa mengalir dalam hidup kami. Kami tidak merasa berjalan sendiri, kami tidak merasa terasing, bahkan kami tidak merasa bahwa kami tidak memiliki Bapa yang hidup dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Pulihkan hubungan kami Tuhan. Mungkin kami tidak memiliki figur Bapa yang baik dalam dunia ini, tapi kami mau melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus kami mau lepaskan pengampunan. Biarlah kasih Bapa mengalir dalam hidup kami, dan kami boleh melihat siapakah Bapa yang baik dalam hidup kami. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu bertanggung jawab, bahkan Allah yang begitu membela hidup kami. Kepada siapa kami harus takut, kepada siapa kami harus gentar, bahkan kepada siapa kami katakan bahwa siapakah lawan-lawan kami ketika kami memiliki Bapa yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Bapa saya, pembelaan ada di dalam Kau saja. Tinggal tenang ada di dalam Kau saja. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kau saja. Terima kasih Bapa. Kau berikan yang terbaik dan amat baik dalam hidup.
keselamatan sudah kau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk makan dan minum, kau pasti memenuhi segala kebutuhan kami. Sebab engkaulah Bapa dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Indah kau beri. Garama sikila lala palapa sikila lala palapa. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini, Tuhan. Kau tahu segala dosa-dosa pelanggaran kami, dan kami yakin percaya Kau sedang tidak melihat dosa dan pelanggaran kami sudah dibuang di tepi laut, Tuhan. Dan Kau sedang melihat ketulusan hati kami pada hari ini. Ajar kami terus mengasihi Engkau, ajar kami terus untuk menghormati Engkau, Tuhan. Biar hidup kami semakin untuk memuliakan nama Kau saja. Kami semakin merendahkan diri, nama Kau saja semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa diberkati, lambaikan tangan ya. Beri kemuliaan. Saya percaya firman Tuhan cukup jelas buat kita. Siapa sih nggak pengen disayang Tuhan ya? Saya dosa sama ya. Kita rindu disayang Tuhan ya. Bukan anak bungsu, bukan anak sulung, tapi anak kesayangan Bapa ya. Sayang Bapa itu jelas ya. Dia sangat peduli apa yang menjadi kebutuhan kita. Allahku mencukupi segala kebutuhanku. Itu ayat emas Pak Tony ya. Jangan ayat emas Pak Tony, dan juga ayat emas buat kita semua. Jadi kebutuhan saudara Tuhan sudah siapkan. Nggak usah takut dengan hari esok. Hari esok Tuhan pasti ada rencana yang indah dalam hidup kita semua ya. Dan sebagai anak, sebagai tanda syukur kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan dan melakukannya, memberikan waktu buat Tuhan. Maka saya undang, beri waktu, apa hari Minggu, waktu yang habis sia-sia, ya. Hari Rebo ada tengah bakti, tengah minggu, kalau kerja nggak bisa, ya ada waktu, gunakan waktu kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mempersembahkan korban yang jangan yang cacat, ya. Sering saya berkata lewat mimbar, jangan memberi kolekte yang cacat. Cacat itu tuh bukan uang robek, bukan, tetapi hati yang ngedumel gitu ya, marah-marah, ngutuk, itu cacat di hadapan Tuhan. Tapi hati yang tulus ya, dengan sukarela, itu semuanya menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, saya sekian, mari saya jemput dengan hormat, kita bangkit berdiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah Tuhan yang sedemikian rupa dalam hidup kami. Firman-Mu mendidik kami antar hubungan anak dengan Bapa. Kasih Bapa itu kasih yang tidak bersyarat. Kasih Bapa itu senyata dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami kasih Bapa. Kau bukan karena kasih Bapa kami tidak ada tempat ini, tapi karena kasih Bapa, kasih yang tidak pernah menuntut balas. Tapi malam pagi ini kami diingatkan oleh Tuhan, kasih Bapa selalu luar biasa. Allahku mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Engkau tahu masalah kami. Engkau tahu pergumulan kami. Tapi firman berkata, Allahku mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Dan sebagai anak, kami juga belajar menuruti firman Allah untuk mengasihi Engkau dan memberikan waktu kami untuk ibadah kepada Engkau, baik dalam doa maupun doa pribadi maupun dalam ibadah raya. Dan kami juga memberikan waktu memuliakan hidup ini dengan baik, bahkan lebih pada memuliakan Tuhan dengan harta yang kami berikan kepada Tuhan untuk melengkapi suatu ibadah. Kami memberi dengan korban yang tidak cacat dan celak Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan tidak motivasi lain,
Kami memberikan dengan cinta kepada Tuhan sebagai tanda kami sebagai anak mengasihi Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Berkat dalam pelayanan kita sore, berkat dalam rumah tangganya, dan berkat sepanjang hidup dengan kasih sayang yang daripada Tuhan. Dan berlebih pada Tuhan berkat saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Engkau juga berikan panjang umur buat mereka yang ulang tahun pada minggu ini. Teristimewa mereka yang ulang tahun pernikahannya, Kau juga berkati. Teristimewa pada hari ini Sarah, Bapak Sano Tuhan, besok Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati juga Paulus Weno bersama Andre anaknya. Engkau juga berkati buat Lydia, lusa dia ada di Bali, Kau tuh jangan mentainya mereka. Bagi mereka hamba tidak tahu, tapi Tuhan lebih mengerti mereka. Berkati ulang tahun pernikahan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jangan sampai negara kami mengalami gelombang ketiga Tuhan. Biar belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan mereka memperhatikan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Di mana anak-anak harus cari nafkah Tuhan. Antar mereka bagi selamat, pulang dengan selamat. Apa aja kebutuhan mereka Kau cukupkan. Berkati mereka yang kekurangan. Berkati mereka yang ada pergumulan berat. Berkati mereka yang sakit, Engkau jamah dalam nama Yesus. Berkati mereka yang belum bekerja, Engkau buka jalan. Yang belum dapat jodoh, berikan jodoh yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang akan ujian sekolah, Engkau juga memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari kebaktian kaum muda Kau berkati. Kebaktian raya yang kedua Kau berkati. Dan firman berkata, Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Dan Engkau berkata, diberkatilah bakul nasimu, diberkati adonanmu, diberkat keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau akan bukan menurun tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan beri wajah kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.